Untuk mengetahui kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama dengan Dindes yang Mbak Din. Ya, selamat siang. Oke, Mbak Din, terima kasih atas waktunya bergabung di Berita Tahu Siang hari ini. Mbak Din, sebelumnya ini sudah sejak kapan Anda sebenarnya menjadi donatur dari Panti Asuhan Darussalam An-Nur ini, dan seperti apa mulanya awalnya Anda mengenal Panti Asuhan ini? Ya. Terima kasih Mbak sebelumnya. Sebenarnya saya ini tidak terhitung sejak kapan, karena memang sejak saudara pelaku ini belum punya yayasan juga kami sudah bersahabat bersama-sama saling bantu gitu loh. Dan jadi sejak awal berdirinya panti itu ya otomatis saya selalu membantu sampai akhirnya terjadi insiden yang sama-sama kita sesalin. Jadi total saya intinya orang tua asuh mereka juga. Oke, tapi sebenarnya Mbak Din ini mengenal pelaku ini sudah berapa lama Mbak, kurang lebih? Udah 25 tahun. Oh, cukup lama juga, ada 25 tahun. Berarti kalau teman SMA saya juga. Oke, baik. Sepengetahuan Anda, Mbak Din, ini total ada berapa sebenarnya donatur untuk Panti Asuhan ini, dan apakah memang setiap bulannya selalu ada seperti laporan keuangan begitu, transparansi operasional dari pengurus panti? Sepengetahuan saya donaturnya itu sangat banyak sekali, karena dulu ketika saya bekerja di entertain, saya ajak dia ke entertain, ke teman-teman kalangan teman-teman artis, selebriti yang pada mau nyumbang itu ke sana. Kedua, banyak sekali teman-teman saya dekat yang menjadi donatur tiap bulannya, yang bayarin listrik si ini, yang bikin bangunan si ini, yang urusan makanan ini. Jadi sebenarnya itu ini kalau dijalani dengan benar, dia izin dan dia tidak melakukan tindak asusila, ini sebenarnya udah tracknya udah berada di jalan yang benar, Mbak. Jadi donaturnya banyak sekali, bahkan saya tidak bisa sebutkan namanya. Salah satu pejabat di Pemprov kota, di pejabat di lingkungan kami, setiap punya aja, ini ngomong satu orang ya, setiap minggunya aja ada yang nyumbang sampai 15 juta untuk makan anak-anak. Jadi kalau sebulan 60 juta itu baru dari satu orang. Dan yang saya tahu keuangannya tidak tercatat dengan baik dan itu masuk ke rekening pribadi. Oke, baik. Jadi sebenarnya banyak donatur yang berniat baik begitu untuk membantu para anak-anak yang berada di panti asuhan ini, tapi mungkin tidak ada transparansinya seperti itu yang didapatkan oleh donatur. Tapi sebelum kasus ini terungkap, sebelum tergulir begitu, apakah Anda pernah melihat ataupun mendengar adanya kejanggalan atau mendengar laporan begitu mengenai dugaan kasus yang saat itu tengah bergulir, Mbak Din? Sebelum kasus ini terkuak sama sekali tidak pernah, karena memang si pelaku ini tersusun dan terkemas rapi dari attitude-nya, penampilannya, kemasannya tuh di apa ya Mbak, performance-nya itu baik sekali, pecinta anak, tukang menolong, berbagi gitu. Dan ya karena kami sama-sama pecinta anak, saya kan pengelola sekolah juga, jadi sama sekali nggak nyangka gitu. Dan terkuaklah ketika bulan Mei saya mendapatkan laporan dari anak asuh kami yang di panti asuhan tersebut. Itu pun dia takut, dikira saya ini berafiliasi dan bersahabat sama dia, jadi si korban ini takut untuk ngadu karena memang diancam. Oke, baik. Karena memang Mbak Din juga tadi bercerita sudah kenal sejak SMA begitu ya. Tapi seberapa dekat mungkin kalau Anda bisa bercerita kepada kami hubungan Anda dengan para pengurus panti asuhan ini, dan seperti apa begitu Anda tahunya sifat-sifat para pengurus panti asuhan ini sebelumnya? Untuk seberapa dekat, sangat dekat sekali. Kami pernah pergi keluar kota bareng, nginep liburan bareng, di hotel bareng. Bahkan si pelaku pernah nginep di rumah saya, begitu sebaliknya gitu loh. Dan anak-anak saya juga pernah jadi volunteer di sana. Kita juga pernah nginep dan sangat dekat. Dia pun ngakuin ya memang kita sahabat. Hari ini baru saya posting, ya kita makan malam mingguan bersama gitu. Jadi ketika sekolah saya ada kegiatan charity, pasti dari pantinya dia yang saya ajak untuk healing atau untuk liburan sama anak-anak sekolah saya.
Oke, baik. Nah, ini kan salah satu pengurus juga informasinya masih menjadi buron ya, Mbak Din. Apakah Anda juga sempat mengetahui begitu domisili atau mungkin latar belakang kampung dari buron tersebut? Ya, saya tahu dia itu di Sukabumi, tapi tempatnya pelosok, pelosok banget. Nanti saya dan teman-teman berencana ingin datang ke sana, ke ibunya. Oke, baik. Mbak Din juga tadi bercerita cukup dekat juga dengan anak-anak dari panti asuhan. Apakah Mbak Din juga mengetahui begitu mereka yang berada di panti asuhan ini, apakah mereka ditelantarkan oleh orang tua atau seperti apa kisah para Iya, anak-anak ini? iya. Sebagian ada yang ditelantarkan, sebagian ada yang yatim, sebagian memang orang susah, Mbak. Itu lengkap. Sebenarnya bukan panti asuhan yatim aja. Hmm. Baik. Nah, saat ini Mbak Dini juga menjadi pendamping korban, Mbak Din. Bagaimana kalau Anda bisa bercerita kondisi para korban ini, apakah akan nanti bekerja sama juga mungkin dengan pihak lain untuk proses trauma healingnya? Pastinya kita kerjasama dan saya mendampingi mereka karena mereka juga nggak mudah, Mbak, untuk menceritakan pengalaman kelamnya mereka, sakit hatinya mereka, traumatis mereka, nggak semudah kita kayak menghadapi korban-korban lainnya, walaupun semua korban pasti menderita ya, Mbak. Bukan saya bilang ini yang paling menderita, tapi ini rasanya sulit ya, Mbak, karena ini aib gitu loh. Aib dan nggak mudah mereka ngaku. Itu juga berlapis pelan-pelan, satu step demi step gitu. Sampai udah di BAP pun saya terus menggali, terus mengadakan pendekatan secara persuasif layaknya ibu dan anak. Baru 1 minggu 2 minggu belakangan baru ketahuan terkuak yang fatal, lebih fatalnya lagi tuh belakangan. Jadi kita ketika BAP kedua dampingi korban ini untuk di BAP sama kepolisian, itu banyak sekali terungkap hal-hal baru yang saat BAP pertama para korban ini belum berani mengungkapkan. Baik. Baik, tentu berat juga apa yang dirasakan para korban dan juga kami mengucapkan terima kasih Mbak Din telah terus mendampingi para korban hingga saat ini. Kita akan terus kawal ya bagaimana kasus ini hingga selesai dan juga kita berharap buron dapat segera ditemukan sehingga kasus ini bisa segera ditangani oleh pihak kepolisian. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mbak Din Desvi selaku pendamping korban. Selamat siang, salam sehat selalu Mbak Din. Selamat siang, makasih Mbak. Pemirsa, polisi menyebut panti asuhan Darussalam An-Nur di Tangerang ini telah beroperasi sejak 2006 tanpa izin. Yusuf dan Yandi yang merupakan pengurus panti, keduanya diduga merupakan korban pelecehan oleh Sudirman yang kemudian berbalik menjadi pelaku. Sudirman, 49 tahun, dan Yusuf Bahtiar, 30 tahun, tak dapat terkutik saat polisi mengamankan keduanya di Polda Metro Tangerang. Mereka harus bertanggung jawab atas aksi keji yang mereka lakukan, yakni melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak panti yang mereka asuh. Sudirman adalah pimpinan panti itu yang disebut polisi telah beroperasi sejak Mei 2006 tanpa izin. Sementara Yusuf dan Yandi adalah pengurus panti. Keduanya diduga merupakan korban pelecehan oleh Sudirman yang kemudian berbalik menjadi pelaku. Sudirman dan Yusuf telah ditangkap oleh polisi, sementara Yandi kini masih berstatus sebagai buron. Jadi di antara dua pelaku ini salah satunya pernah dulu menjadi salah satu anak asuh di yayasan tersebut dan pernah menjadi korban dari ketua yayasan tersebut sehingga sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap korban-korban yang lain. Pelaku ini memang dia pada saat mendapat kekerasan seksual ini statusnya juga pada saat itu masih anak-anak. Jadi pada saat itu bukan dewasa tetapi dia pada saat menjadi korban pada saat statusnya masih anak-anak dia. Warga sekitar panti mengatakan perilaku menyimpang Sudirman sudah terendus sejak lama. Teman-teman lama Sudirman sekaligus donatur dari panti mengaku kaget mengetahui tindakan pelaku selama ini. Apalagi setelah menelusuri lebih lanjut, mereka menemukan jumlah anak yang menjadi korban mencapai puluhan orang.
Hingga kini ada 13 anak yang menjadi korban pelecehan seksual Panti Asuhan Darussalam An-Nur yang kini sudah tinggal di rumah perlindungan sosial milik Dinas Sosial Kota Tangerang. Nantinya, sebagian dari mereka akan dirujuk ke hunian layak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Sentra Mulia Jaya milik Kementerian Sosial di Jakarta. Tim Liputan, BTV. Dan untuk membahas lebih lanjut kasus kekerasan seksual yang terjadi di Panti Asuhan Tangerang, kita sudah terhubung bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Hanifah Hasna. Selamat siang, Mbak Hanifah. Ya, Mbak Hanifah, kita tahu kasus ini sangat menyita banyak perhatian masyarakat. Yang kita ketahui juga bahwa ternyata pelaku ini sebelumnya adalah korban kekerasan seksual juga pernah dilakukan oleh si pemilik panti ini. Panti asuhan kan harusnya menjadi sebuah tempat perlindungan untuk anak asuh begitu, tapi ini menjadi tempat trauma bagi anak. Bagaimana kita mengetahui caranya menuntaskan kasus ini agar tidak terulang kembali? Baik. Ini memang selalu seperti itu ya, bahwa korban itu akan menjadi pelaku atau pelaku adalah korban, bisa terbalik seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui sebetulnya adalah bagaimana sih perizinan dari yayasan ini gitu. Kemudian bagaimana pengawasannya? Apakah mereka terbuka untuk lembaga-lembaga lain untuk memberikan masukan kepada mereka? Apakah mereka terkoneksi dengan pemerintah? Apakah mereka melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pembentukan yayasan itu? Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang mungkin disembunyikan. Kalau mereka memang membuat acara-acara keagamaan atau acara-acara yang berhubungan dengan donasi dan lain-lain, itu hal yang biasa karena sebetulnya diperlukan oleh masyarakat adalah kedekatan dengan anak-anak itu, sehingga mereka bisa menangkap ketidaknormalan dari anak-anak ini. Kalau memang hanya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, itu tidak menyentuh. Dan bagaimana? Apakah anak-anak yang diterima itu adalah anak yang bukan yatim piatu? Ketika bukan yatim piatu, berarti anak ini masih ada kesempatan bertemu dengan keluarganya. Ketika tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarganya, berarti ada indikasi, ada sesuatu yang disembunyikan, karena anak tidak bisa melaporkan apa yang terjadi di dalam. Oke, kita tahu dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa panti asuhan ini sebenarnya tidak terdaftar secara resmi begitu sejak tahun 2006. Mekanisme regulasi seperti apa yang harus diberikan begitu ke setiap panti asuhan agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi? Dan sebetulnya dari lembaga terendah di masyarakat yaitu RT itu kan sebetulnya harusnya sudah paham ya, apakah ketika di daerahku ada sebuah yayasan tertentu itu izinnya ada. Jangan-jangan ada pelangnya aja tetapi izinnya tidak ada gitu ya. Jangan-jangan nggak ada sama sekali. Jadi yang harus diketahui adalah perizinannya seperti apa. Yang kedua, standar fasilitasnya seperti apa? Sudah layakkah? Menerima berapa anak? Berapa tempat tidurnya? Berapa fasilitas umumnya? Lalu jumlah stafnya seperti apa? Berapa orang untuk menghandle sekian anak yang ditampung? Terus keterampilan dari staf itu seperti apa? Nah, keterampilan dari staf ini kan bisa mendatangkan orang lain yang kemungkinan atau memungkinkan menjadi mengetahui kondisi anak-anak yang berada di dalam. Ketika yayasan ini tertutup, itu sudah pasti kita bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu program perlindungan anaknya ada nggak? Karena mereka ini tergolong masih anak-anak. Lalu monitoring dan evaluasi ini juga apakah berjalan? Ketika tidak berjalan, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Oke, kita juga mendapatkan informasi dari salah satu donatur panti asuhan bahwa kebanyakan anak yang berada di panti ini kehilangan sosok orang tua begitu ataupun ditelantarkan oleh orang tuanya. Dan diketahui juga para pelaku ini merupakan korban predator anak di panti asuhan tersebut. Dan terlihat seperti kasusnya ini turun-menurun begitu Mbak Hanifah. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, turun-temurun itu karena mereka sudah mendapatkan ancaman mungkin ya Mbak ya. Ketika mereka mendapatkan ancaman, mereka tidak akan bisa lepas dan lari dari situ. Bisa jadi karena mereka merasa bahwa selama ini yang memberikan dia makan, tempat tinggal adalah abi ini. Sehingga mereka menormalisasi kegiatan-kegiatan yang berbau asusila. Lalu ada kalanya seorang korban yang sudah besar yang kita harapkan dia bisa melapor ke orang lain atau ke pihak lain, justru dibentuk untuk menjadi pelaku. Sehingga dia tidak akan melaporkan atau bebas dari hukum karena ketika dia melaporkan dia juga yang akan menjadi pelaku gitu ya. Lalu ada kalanya anak-anak yang sudah besar yang seharusnya dia bisa speak up, dia tidak melakukan hal itu karena dia untuk melindungi adik-adiknya. Jadi mending saya itu menyerahkan diri kepada predator tapi adik-adik saya menjadi terlepas dari korban, tetapi nyatanya semua menjadi korban. Jadi ini kan pilihan yang salah.
sebetulnya mereka ini memang dalam kondisi emosional yang sangat-sangat kurang secara kejiwaan. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang lain selain dari orang-orang yang berada di panti itu. Nah, pelaku itu memanipulasi dan memanfaatkan kondisi emosional yang kurang ini, jadi membuat anak-anak merasa bahwa cara-cara seperti ini adalah ungkapan kasih sayang dari pengurus yang ada di situ. Oke, baik. Lantas pemulihan psikologi seperti apa yang harus diberikan kepada para korban ini agar kemudian korban tidak di kemudian hari menjadi pelaku kejadian yang sama begitu, Mbak Hanifa? Pastinya yang pertama adalah dukungan emosional. Tidak semua anak merasa menjadi korban. Bahkan mereka merasa bahwa itu adalah bentuk kasih sayang. Ini yang membahayakan. Jadi ada anak yang merasa bahwa ketika si Abi atau pelaku itu ditahan, mereka malah sedih gitu ya, karena selama ini hanya orang itu yang bisa memberikan cinta dan kasih sayangnya. Jadi pemulihan trauma itu yang pertama adalah melihat bagaimana sejauh mana kondisi psikologis terkena dampak. Lalu mereka harus tahu bagaimana secara fisik. Jadi kan visum ada dua, visum et repertum sama visum et psikiatrikum. Psikiatrikum ini melihat sejauh mana kerusakan mental anak-anak ini. Lalu disampaikan bahwa mereka adalah anak-anak yang saat ini dalam lindungan negara. Sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa mereka itu korban. Mereka tidak menyerahkan diri, tapi mereka karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka sehingga mereka menjadi korban. Lalu memberdayakan korban artinya korban harus dibebaskan untuk menyampaikan apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka kesalkan, sehingga dadanya menjadi lega gitu ya. Ketika mereka dadanya lega, akhirnya mereka bisa diberdayakan untuk hal yang lain, memberikan ruang untuk bicara. Ini kan perlu sekali. Selama ini mereka hanya berteman atau bergaul dengan orang yang ada di dalam, sehingga mungkin ada ketidakpercayaan terhadap orang lain, menganggap orang-orang yang baru datang ini adalah orang-orang yang sangat berbahaya, apalagi sekarang hiruk pikuk, semua orang kepengen menemui dia. Nah, ini sangat-sangat butuh profesional untuk mendekati mereka, untuk mengupas apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, sehingga mereka tidak mengalami trauma lebih dalam lagi. Baik, semoga kemudian kejadian ini menjadi perhatian masyarakat juga, perhatian pemerintah agar adanya lagi pengawasan lebih mendalam untuk panti asuhan karena kita harapkan kejadian yang seperti ini tidak kemudian terulang kembali di kemudian hari. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya, kriminolog Hanifa Hasna. Salam sehat selalu, Mbak Hanifa. Terima kasih, Mbak Dini.